Halo semuanya, para ilmuwan sedang membuat terobosan dalam komunikasi. Bukan cuma antar manusia, tapi juga antar spesies hewan. Lumba-lumba, gajah, paus, dan bahkan primata sedang dipelajari dengan cara yang belum pernah bisa dilakukan sebelumnya, berkat kecerdasan buatan. Sesuatu yang dulu cuma ada di film fiksi ilmiah, yaitu berbicara dengan hewan, sekarang jadi kenyataan yang terus berkembang. Kecerdasan buatan mulai bisa menguraikan bahasa hewan. Ini membuka pintu ke masa depan, di mana suatu hari nanti, kita mungkin bisa benar-benar ngobrol dengan spesies hewan lain. Yang menjadi pusat dari upaya ini adalah proyek baru Google yang bernama Dolphin GEMMA, Generative Echoic Multimodal Model for Animals, yang dikembangkan bekerjasama dengan Wild Dolphin Project. Model AI ini sudah dilatih menggunakan kumpulan data suara lumba-lumba liar terbesar yang pernah dikumpulkan. Para peneliti sudah menghabiskan waktu puluhan tahun di Bahama untuk mengamati dan merekam kelompok lumba-lumba. Mencatat bukan cuma suara yang mereka keluarkan, tapi dalam situasi apa suara itu dibuat. Misalnya pas lumba-lumba lagi main, ketemu lagi sama temannya, kawin, atau lagi mengejar pemangsa. Lumba-lumba itu dikenal karena suaranya yang beragam dan rumit. Ada suara klik, siulan, dan suara letupan. Suara-suara ini cepat, frekuensinya tinggi, dan menyebar di dalam air ke segala arah. Model AI seperti Dolphin Gemma sekarang dipakai untuk menemukan pola dalam suara-suara yang terdengar tidak beraturan ini. Sama seperti model bahasa yang menebak kata berikutnya dalam sebuah kalimat, Dolphin Gemma menebak suara berikutnya dalam rangkaian suara lumba-lumba. Cara menebak seperti ini sangat penting, karena ini memungkinkan AI untuk menduga adanya susunan, tata bahasa, dan bahkan mungkin artinya. Nah, ada satu penemuan keren banget nih. Para peneliti pakai komputer bawah air yang bisa dipakai, namanya CHATS. Itu singkatan dari Cetacean Hearing and Telemetry System, dan disambungin ke HP Google Pixel. Jadi alat ini tuh bisa muterin suara siulan bikinan ke lumba-lumba. Terus, suara itu dihubungin sama benda-benda beneran, misalnya shell atau rumput laut. Nah, kalau diulang-ulang, kadang lumba-lumbanya ikutan nyiulin suara bikinan tadi. Kayaknya sih, dia kering lagi minta benda. Ini bukan cuma niru-niru suara ya. Ini kayaknya awal dari komunikasi dua arah, antara kita dan mereka. Tapi, ada lagi. Setiap lumba-lumba punya siulan khas yang unik, mirip seperti nama. Mereka pakai siulan itu untuk saling panggil. AI sekarang lagi belajar mengenali dan melacak siulan-siulan ini. Jadi para ilmuwan bisa memantau hubungan sosial di kelompok lumba-lumba liar. Dengan lumba-lumba Gemma, para peneliti berharap bisa membuat kosakata suara bersama yang nantinya bisa dikembangkan jadi konsep yang lebih rumit. Yang bikin AI cocok banget buat tugas ini adalah kemampuannya menemukan pola-pola yang tidak bisa didengar telinga atau dipikirkan otak manusia. Lumba-lumba mendengar dan mengeluarkan suara dalam jangkauan ultrasonik, dan ekolokasi mereka memberi gambaran 3 dimensi lingkungan sekitarnya. Cara melihat seperti ini benar-benar asing buat kita. AI bisa menjembatani perbedaan itu. AI tidak perlu merasakan dunia seperti cara kita. AI cuma sesuatu di. Nah, di saat yang sama, penelitian serupa juga dilakukan pada hewan jenis lain. Gajah itu ngobrolnya pakai suara gemuruh frekuensi rendah yang bisa terdengar sampai berkilo-kilometer jauhnya. Kalau paus, mereka menyanyikan lagu-lagu yang rumit. Lagu ini terus berubah seiring waktu dan diwariskan dari satu kelompok paus ke kelompok lainnya. Burung beo itu bisa menirukan suara, dan caranya meniru itu seperti ada maksud tertentu loh. Sistem AI sekarang lagi dilatih untuk mengurai sinyal-sinyal suara ini, mengelompokkannya, dan membuat model interaksi. Ini jauh lebih canggih dari sekadar mengamati saja. Salah satu perkembangan yang paling menjanjikan di bidang ini adalah ide tentang berbagi gambar lewat suara atau gambar akustik. Lumba-lumba misalnya mungkin menggunakan suara bukan cuma sebagai bahasa, tapi juga semacam sistem berbagi gambar pakai sonar. Bunyi klik ekolokasi mereka itu bisa menciptakan gambaran yang detail banget tentang lingkungan di sekitar mereka. Beberapa peneliti jadi penasaran. Jangan-jangan foto-foto suara ini dibagikan antar lumba-lumba. Mirip seperti kita ngomongin gambar 3 dimensi gitu. Kalau ini benar, wah ini bisa mengubah sepenuhnya pemahaman kita tentang apa itu bahasa hewan.
Banyak peneliti yakin kalau komunikasi AI antar spesies juga bisa berperan penting dalam penelitian kesehatan mental, baik untuk manusia maupun hewan. Berinteraksi lama dengan hewan sudah terbukti punya manfaat terapi buat manusia yang mengalami rasa cemas, depresi, dan PTSD. Kalau AI bisa membantu mempermudah interaksi yang lebih berarti dan ada timbal baliknya antara manusia dan hewan, bisa muncul cara-cara terapi emosional yang baru. Nah, buat hewannya sendiri, komunikasi yang lebih baik bisa bikin kita lebih ngerti soal stres karena perilaku, trauma, bahkan apa yang mereka suka waktu di penangkaran. Ini bakal meningkatkan banget kondisi kesejahteraan hewan buat hewan-hewan di tempat rehabilitasi, kebun binatang, dan akuarium. Hal lain yang belum banyak digali adalah penggunaan komunikasi yang dibantu AI buat menerjemahkan bahasa antar hewan. Kebanyakan penelitian selama ini fokusnya menjembatani komunikasi antara manusia dan spesies lain. Tapi sekarang ada beberapa tim yang lagi coba-coba sistem AI yang bisa bikin satu spesies ngobrol sama spesies lain. Misalnya bantu anjing ngerti suara burung beo. Atau bikin hewan-hewan di penangkaran dari spesies beda bisa kerjasama lewat petunjuk yang dibantu teknologi. Ini bisa membuka jalan baru yang gak terduga buat perilaku kerjasama di tempat tinggal, yang ada berbagai macam spesies. Terutama di Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam, tempat banyak hewan pintar hidup bareng di lingkungan yang sama. Nah, kita sudah sampai tahap mana nih? Sampai sekarang, AI sudah berhasil membuat suara mirip lumba-lumba yang cocok dengan urutan komunikasi mereka yang sebenarnya. Itu saja sudah merupakan kemajuan besar. Tapi, kita masih jauh dari percakapan yang mendalam. Kebanyakan sistem yang ada sekarang bekerja seperti menebak kata dan menghubungkan benda, mirip seperti mengajari anak kecil kata-kata pertamanya. Tapi kemajuannya makin cepat. Dengan lebih banyak data, kemampuan komputer yang lebih hebat, dan model yang lebih baik, percakapan sungguhan bisa dimulai dalam 5-8 tahun ke depan untuk beberapa jenis hewan. Dalam 10 tahun ke depan, kita mungkin akan melihat peneliti di lapangan melakukan interaksi yang terstruktur dan membahas banyak hal dengan lumba-lumba, gajah, dan paus menggunakan alat penerjemah AI yang bisa digenggam. Alat-alat ini akan bekerja langsung saat itu juga, menerjemahkan suara hewan menjadi maksudnya dan menyarankan jawaban yang pas dari manusia. Tidak lama lagi, ini bisa berkembang ke primata, burung beo, dan mencelat lainnya. Penting untuk diingat ya, kalau setiap jenis hewan itu beda-beda. Cara yang berhasil untuk lumba-lumba belum tentu berhasil juga untuk gajah. Nah, disitulah program AI open source seperti Dolphin Gemma jadi penting banget. Para peneliti yang mempelajari hewan-hewan yang berbeda bisa menyesuaikan program itu dengan data mereka sendiri. Tujuannya bukan penerjemah universal, tapi semacam kotak alat untuk membangun jembatan komunikasi yang khusus untuk setiap jenis hewan. Salah satu yang bikin ini makin cepat adalah perangkat mobil. Dulu, usaha menerjemahkan bahasa hewan itu butuh komputer yang besar-besar dan kirim datanya lama. Sekarang, HP seperti Pixel 9 bisa menjalankan model AI kecil secara langsung. Artinya, sistem komunikasi bawah air, alat pemantau hutan, dan bahkan pos pendengar yang dipasang di drone bisa membawa kemampuan penuh machine learning langsung ke lapangan, tanpa perlu satelit atau internet. Pertanyaan etis jadi sama pentingnya dengan pertanyaan teknis. Kalau hewan mulai mengerti bahwa kita mendengarkan dan merespons, bagaimana itu mengubah tanggung jawab kita? Apa yang terjadi kalau seekor lumba-lumba bertanya, kenapa saudaranya ditangkap untuk taman laut? Apa yang terjadi kalau seekor paus berduka karena kehilangan kawanannya akibat lalu lintas kapal? Ini bukan cuma andaikan. Ini kemungkinan nyata, dan ini menimbulkan dilema moral yang jauh lebih dari sekadar biologi. Sama pentingnya juga dampaknya bagi pengetahuan. Hewan seperti gajah dan paus sudah beradaptasi dengan lingkungan mereka selama puluhan juta tahun. Mereka sudah mengembangkan perilaku, pola migrasi, dan cara bertahan hidup yang jauh lebih tua dari peradaban manusia. Kalau kita bisa mendengarkan, benar-benar mendengarkan, kita mungkin bisa belajar hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Cara menjelajahi lautan tanpa alat bantu, cara merasakan perubahan medan magnet bumi, atau cara mengatur kerjasama kelompok dari jarak berkilo-kilometer. Salah satu organisasi yang paling deg-degan ini adalah Interspecies Internet.
sebuah proyek yang melibatkan peneliti, insinyur, dan musisi. Tujuan mereka adalah mengembangkan antarmuka yang sesuai dengan kemampuan berpikir berbagai jenis hewan, yang memungkinkan hewan memulai interaksi, bukan cuma merespons. Bayangkan seekor orang utan mengetuk layar sentuh untuk meminta jenis musik tertentu, atau lumba-lumba menyalakan panel lampu untuk menyatakan pilihan. Sistem-sistem ini tidak hanya mengandalkan bahasa saja. Mereka mempertimbangkan niat, konteks, dan bahkan emosi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih luas. Apa itu kecerdasan? Selama berabad-abad, manusia mengukur kecerdasan berdasarkan seberapa mirip hewan meniru kita. Tapi AI mengajarkan kita untuk melihat kecerdasan dengan cara baru, lewat pengenalan pola, pemecahan masalah, dan perilaku adaptif. Dengan begitu, AI membuka mata kita pada pikiran-pikiran yang sebenarnya selalu ada. Hanya saja tersembunyi di balik cara komunikasi tidak kita kenal. Ada ahli yang bilang kalau komunikasi antar spesies ini bisa jadi bagian dari cara kita menjaga alam. Kalau hewan bisa kasih tahu apa yang mereka suka atau kasih tanda kalau mereka dalam bahaya, kita bisa lebih cepat bantu kalau ada masalah seperti habitatnya rusak, ada polusi, atau perburuan liar. Komunikasi jadi alat bukan cuma buat ilmu pengetahuan, tapi juga buat bertahan hidup. Kedepannya, alat komunikasi hewan AI yang pertama dan banyak dipakai mungkin akan muncul di tempat-tempat khusus, seperti taman laut, kebun binatang, atau suaka marga satwa. Tapi itu baru permulaan. Seiring teknologi yang bisa dipakai makin canggih, kita mungkin bakal lihat pendaki gunung pakai alat dengar AI yang bisa mengartikan suara burung, atau nelayan dikasih tahu sama AI kalau ada lumba-lumba di dekat mereka yang lagi kasih tanda. Di tahun 2040, kita mungkin akan hidup di dunia di mana manusia sering ngobrol sama spesies lain pakai penerjemah AI, bukan cuma sebagai penonton, tapi sebagai peserta di ekosistem yang kita tinggali bersama. Obrolan ini nggak akan kayak obrolan manusia. Bakal singkat, lewat indera dan tergantung situasinya. Tapi itu akan nyata. Makasih banyak ya sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.